warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat dan soleh dan solehah? Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, yaitu tetap belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Aku coba tebak, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya percaya. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sekarang, apa itu kitab Allah? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman Allah kepada para nabi dan rasul dan disalurkan kepada mereka melalui jalannya malaikat Jibril. Karena itu, malaikat Jibril mempunyai tugas utama, yaitu menyampaikan wahyu. Nama lain kitab Allah yakni suhuf. Mari kita mengenal kitab-kitab Allah. Nama-nama dari kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Turun pertama kali pada saat Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Tursina. Kitab ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya peraturan. Taurat artinya peraturan. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini ditujukan untuk kaum Bani Israel. Kitab ini diturunkan oleh Allah dalam bahasa Kipti. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan para kaumnya, yaitu Bani Israel. Kitab Injil menerangkan tentang hukum tauhid dan mengabarkan bahwa akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab suci Allah yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran, kitab suci Allah yang terakhir, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kitab Al-Quran berisi tentang petunjuk-petunjuk yang benar, petunjuk-petunjuk dalam kehidupan, dalam beribadah kepada Allah. Dari mulai turunnya kitab Al-Quran sampai hari kiamat, maka Allah menjaga kemurnian kitab Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan kitab Taurat,
kitab Zabur, kitab Injil. Dan Al-Quran menjadi pedoman hidup sampai akhir zaman. Al-Quran diperuntukkan untuk semua umat manusia. Isi kandungan dalam kitab suci Al-Quran yang pertama yakni tentang penjelasan keimanan kepada Allah, cara beriman kepada Allah. Yang kedua, memuat berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ajaran tentang akhlakul karimah. Yang keempat, berisi tentang cara beribadah. Yang kelima, berisi tentang hukum Allah. Yang keenam, berisi tentang cerita orang-orang terdahulu. Yang ketujuh, yakni memberi kabar baik untuk orang yang taat dan ancaman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tugas untuk hari ini yakni buatlah tabel nama, kitab, dan rasul penerimanya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian dan nanti kalian foto kirim ke WA Pak Udin 081254554491. Dan buat juga tabel yang kedua yakni berisi tentang nama lain dari Al-Quran beserta artinya. Pak Udin tunggu tugasnya dan tetap belajar dari rumah ya. Tetap sehat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.